Kajian kita berkenaan dengan pemimpin. Kita mencoba bagaimana memahami Al-Quran dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang baik kita memahami apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Banyak munculnya kepemimpinan itu berbagai macam bentuk, ya. Ada yang khalifah, ada yang pemimpin, ada yang wali, ya, yang semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi dengan kita mengetahui bahwa kepemimpinan itu bermacam-macam dalam suatu situasi kondisi yang berbeda satu sama lain, maka kita akan sadar di mana takdir kita sedang berjalan, ya kan? Di mana takdir kita sedang berjalan, ya. Mari kita mulai dengan munculnya pemimpin-pemimpin itu, kalimat-kalimatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami, ya. Jadi pemimpin-pemimpin itu banyak, artinya banyak, bukan satu orang. Bisa pemimpin-pemimpin lahir dipimpin oleh seorang pemimpin, bisa, ya. Waj'alna minhum a'immah. Kami jadikan di antara kalian pemimpin-pemimpin. Jadi pada satu saat Allah mentakdirkan lahirnya seorang pemimpin, ya, yang yahduna bi amrina, yang akan memberi petunjuk atas perintah kami. Artinya akan lahir pemimpin-pemimpin di mana dia memberi petunjuk kepada rakyatnya. Sudah tentu petunjuk itu tidak akan bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu implisit, secara implisit, ya. Yahduna bi amrina, akan memberi petunjuk dengan perintah kami, ya. Akan keluar dari mulutnya lisan-lisan yang bermanfaat, lisan-lisan yang memberi arah kepada kebaikan, kepada kesempurnaan, kepada cita-cita yang tentu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya. Itu. Lama sabaru, ketika mereka sabar. Jadi kesabaran itulah bisa muncul kesabaran karena satu, karena luasnya pengetahuan pemimpin itu, ya. Pemimpin yang pengetahuannya istilahnya cetek, dangkal, biasanya punya kecenderungan tidak sabar karena dia tidak paham. Jadi pemimpin yang punya pengetahuan yang luas, dia tahu bahwa apa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangka panjang, tidak mudah dicapai, ya.
Oleh karena itu dia tahu, maka dia akan sabar menghadapi rakyatnya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, yakin terhadap Al-Quran. Apa beda antara yakin dengan percaya? Yu'minun dengan percaya, dengan yakin. Artinya ayat-ayat Quran itu akan berproses lama. Ya, ayat Al-Quran itu akan berproses lama, dipahami, dimengerti, dimasukkan dalam hati. Kemudian taruhlah dites sehingga timbul keyakinan. Jadi lama, panjang, ya. Misalnya kita ditimpa musibah, ya. Maka kita akan ketemu ayat, tidak ada musibah yang menimpa seorang pun kecuali dengan izin Allah. Gitu, ya. Ma asaba musibah kecuali izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, akan yahdi qalbah. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya, kematian siapa saja, orang yang kita sayangi, gitu, maka kita pertama merasa sedih, kan? Lama-lama akan tahu, oh ini hikmahnya, oh ini hikmahnya. Sebab tanpa izin Allah itu menunjukkan bahwa musibah yang menimpa kita itu Allah tahu. Allah Rabbi, Allah Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan aku. Tentu ada maksud, ada tujuan. Apakah ingin meningkatkan keimanan kita, mendidik kita, gitu, ya. Lama-lama proses itu muncul keyakinan, ya. Seandainya kita punya rencana, kita lakukan langkah-langkah, ternyata ujung dari rencana itu tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin kita berserah diri, ternyata ada jalan lain. Nah, itulah keyakinan yang mungkin akan memantapkan keyakinan kita. Jadi Allah pesankan bahwa pemimpin yang akan lahir adalah yang sabar, karena ilmu yang luas, karena dia paham bahwa yang dicita-citakan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, ya. Kemudian dia yakin kepada ayat-ayat Quran, ya. Kemudian kejadian yang penting, kemungkinan yang penting yang dijaga dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Nah, gitu. Sungguh Tuhan, Dia yang memberikan ketentuan di antara kamu, keputusan di antara kamu, di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Jadi dalam menghadapi datangnya pemimpin, ya, maka Allah memberikan ketentuan
tentu sudah pasti ada perselisihan di antara kita, ya, tentang si A, si B, si C yang kita anggap patut untuk menjadi pemimpin. Ini akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi artinya jangan menimbulkan perselisihan yang seperti kemarin sudah saya jelaskan, manajemen kolbunya menghadapi perselisihan, ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa yafsilu bainahum, dia akan menyelesaikan, dia akan membuat keputusan, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fima kanu fihi yakhtalifun, apa-apa saja yang kamu perselisihkan. Itu menjadi pelajaran kita dalam hal ini. Jangan terlalu pede, jangan terlalu mutlak-mutlakan, ya, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan, perpecahan-perpecahan. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita memproses perselisihan-perselisihan itu. Kemudian bagaimanapun kita memutuskan, memihak, ya, memilih pilihan-pilihan yang benar, namun Allah memberikan pelajaran pada kita dalam surah Asy-Syura, ya, bahwa Allah akan memutuskan dengan bahasa kum, ya, kum. Jadi dia yang menjadi hakim. Artinya pertama kita harus paham ayat-ayat Quran, ya, harus paham hadis-hadis Nabi mengenai sesuatu. Jadi kalau kita membuat suatu pilihan, tentu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena keputusan Allah itu pasti, ya, berdasarkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Kedua, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah proses yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ya, dalam mendidik kita, mengajar kita, ya, mengajar umat. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surah ayat 10 karena salah 9 atau 10, ya. Itu pegangan batin kita dalam menghadapi perselisihan. Nah, kemudian situasi ayat ini, ya. Ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, Al-Quran maksudnya. Dan kami jadikan kitab Taurat, kami jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau Taurat bagi Bani Israel, kalau Al-Quran bagi umatnya. Nah, di sini 3 ayat ini, ya, mencerminkan untuk kondisi ke depan, agar betul-betul masyarakat, rakyat memahami Al-Quran, ya, itu merupakan syarat kondisi untuk lebih lanjut, ya. Mari kita baca ayat selanjutnya, ya. Dalam surah Al-Hajj ini nanti terpilih, kemudian apa yang akan terjadi, ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, Allah ingin menguatkan kedudukan dia itu, ya. Mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi kedudukan itu akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia menjalankan syariat, ya. Salat, zakat itu simbol aja, simbol bahwa dia akan menguatkan syariat, ya. Dan mengajak, menyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gitu. Selanjutnya gitu. Oleh sebab itu kita harus kuat Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu saya berusaha, ya, setidak-tidaknya bagaimana Al-Quran itu dijelaskan secara sederhana, gitu, ya, dan komprehensif. Ini yang harus betul-betul komprehensif itu. Sebenarnya ayat itu diperintah kepada Rasulullah SAW untuk mengkaji Al-Quran sehingga Al-Quran itu bermanfaat bagi umatnya, ya. Dalam surah Az-Zukhruf, ya. Nanti kita baca, kita perhatikan. Oleh sebab itu saya merasa perlu menjelaskan semampulah, sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah menguatkan diri saya untuk Al-Quran itu dipahami, ya, secara sederhana dan komprehensif. Oleh sebab itu sudah ada rekaman, sudah 600 lebih di dalam YouTube itu. Sekarang ada lagi rekaman, mungkin 100 rekaman ada, ya, tapi belum bisa di-upload di YouTube supaya paham, ya, dan komprehensif. Jadi kalau umpamanya, ya, orang ingin tahu apa itu amar ma'ruf nahi munkar, bisa dilihat. Oh, di YouTube ada amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana prosesnya? Kondisi apa sehingga seseorang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya? Kemudian apa itu masalah perselisihan? Dijelaskan perselisihan berbagai macam. Bagaimana pengaruh setan terhadap kehidupan kita? Dijelaskan sampai 45 atau 50 rekaman. Nah, supaya paham. Al-Quran itu merupakan syarat untuk berjihad, ya. Jihad itu akan kuat apabila orang itu memahami Al-Quran. Kalau tidak paham Al-Quran, artinya ada orang yang memberi petunjuk, ya, ada ulamanya, ada pemimpinnya. Kalau tidak, bisa disesatkan oleh setan. Bisa disesatkan oleh setan. Dia merasa berjihad, dia merasa berjuang, tapi langkah-langkahnya itu merupakan langkah-langkah yang dijebak oleh setan. Nah, maka itulah usaha kita, mudah-mudahan lah ada umur sekitar 5 tahun lagi selesailah, mudah-mudahan, ya. Dengan kita sedikit-sedikit ini kita masuk di YouTube, masuk di media sosial sehingga orang mudah memahami Al-Quran itu, ya. Saya kira cukup gambarannya. Kita melangkah kepada petunjuk Allah lagi yang lebih tinggi, di mana Allah menguatkan pemimpin-pemimpin untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Saya kira cukup, ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.